Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Allah usikum wa nafsi fa iya bitaqwa faqad tazamutakun Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayaturun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang diadakan oleh Geraha Anissa YPM At-Tauhid yang insya Allah pada malam hari ini akan mengangkat tema yang berjudul cara menangani anak yang murtad. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Abi Yusuf Ismail Al-Hadid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid, sekaligus beliau adalah pemateri kita pada malam hari ini. Yang kedua yang saya hormati Ibunda Evita Nur selaku Ketua Geraha Anissa YPM At-Tauhid, dan yang saya hormati semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Sebelum kita mulai pada kajian kita pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Bismillah walisafati Rasulillah ala hadimnya wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menarik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Geraha Anissa YPM At-Tauhid akan mengangkatkan yang berikut cara mengatasi anak yang murtad. Nah, tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Karena tema ini sangat sering kita jumpai di sekeliling kita, bahkan bisa terjadi pada saudara kita, kita, teman kita, bahkan bisa terjadi juga pada anak kita. Untuk itu penting bagi kita untuk mengetahui cara-caranya ataupun mencegahnya bagaimana. Untuk itu tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja persilakan kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid untuk memberikan isi dari kajian yang ada pada ini. Pada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid kami persilakan. Syukran Mbak Ratna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para hadirin yang sudah bergabung dalam majelis Zoom kita kali ini, yang saya muliakan, yang tentunya akan dimuliakan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan dan dipertemukan oleh Tuhan kita yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpah, tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua ya akan dicatat sebagai umat-umat Nabi yang kelak akan dikumpulkan juga bersama beliau di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin yang masih ini di-mute dulu suaranya ya. Nanti ketika waktunya mau diskusi baru dibuka lagi suaranya. Ikhwan, ukhti fillah ya, karena ini di Geraha Nisa ya. Ukhti fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa malam hari ini kita akan kaji satu tema yang inilah ya, yang menjadi banyak ya dialami oleh sebagian rumah tangga muslim, yang kemudian ketika itu terjadi di dalam rumahnya, menimpa anggota keluarganya, menimpa anaknya, lantas kemudian kebingungan mau kemana ya, dan lain sebagainya. Yaitu kita kasih judul menangani anak yang murtad, cara menangani anak yang murtad gitu ya. Nah ini barangkali mungkin ya ada yang menganggap tema ini mah tema yang tidak lazim ya, tidak populer. Betul, memang tema ini tidak populer ya. Mungkin kajian-kajian keislaman dipenuhi dengan warna, misalnya kajian tentang fikih ya, kajian tentang bahasa Arab, nahwu shorof ya, kajian tentang kitab-kitab kuning gitu ya, kajian tentang ibadah, fikih muamalah misalnya gitu ya, atau kajian tentang fikun nisa gitu ya, kalau di Geraha Nisa ini ya. Tapi kali ini kita mengangkat tema, memang satu tema yang tidak lazim, tidak umum, tapi banyak terjadi kejadiannya, yaitu ada sebagian keluarga-keluarga muslim kita yang kebingungan ketika mendapati anaknya murtad dari Islam ya, pindah agama gitu ya, murtad itu ya, keluar dari Islam kemudian pindah ke agama lain selain Islam ya. Tentu kebanyakan yang murtad ini adalah pindah ke agama Kristen gitu ya, karena satu dua hal lah gitu ya, anak faktor-faktor X gitu ya, sehingga kemudian dia murtad dari Islam. Nah ini kita angkat sengaja di Geraha Nisa, paling tidak kalau ada ya para penonton, para pendengar, para viewer, subscriber nanti ya yang mendapati ada mungkin anggota keluarganya, mungkin juga saudaranya, tetangganya, atau siapapun lah yang dia kenal, kemudian ada anaknya yang murtad dari Islam lah, kemudian dia bisa paling tidak punya bekal gitu ya lewat kajian ini gitu aja ya. Ini adalah satu wawasan yang sangat bagus, wawasan khusus gitu ya, yang perlu dibekali gitu ya, dan perlu dikuasai juga oleh para bapak ibu ya, atau ayah bunda yang punya anak dalam keluarganya. Nah ini ya, boleh juga mungkin kata anak diterjemahkan bukan cuma anak biologis ya, misalnya anak didik gitu ya, atau anak angkat atau apalah, yang jelas pokoknya anak-anak kita gitu ya, yang ada dalam lingkungan kita ini, yang perlu kita benteng, yang perlu kita jaga, kita perlu lindungi, bukan cuma secara fisik tapi juga secara akidah. Nah ini penting ya, jadi melindungi anak-anak kita itu bukan cuma secara fisik tapi juga secara akidah ini ya. Baik ya, kenapa ini penting ya, kita akan mungkin buka satu ayat dulu ya yang menjadi dasar kajian kita ini, yaitu ayat tentang namanya itu tentang kristenisasi atau gerakan pemurtadan yang sudah Allah sampaikan ya lebih dari 14 abad yang lalu, dan masih tercantum dari zaman diturunkannya Al-Quran sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah gitu ya, bahwa artinya Allah itu sudah maha tahu, Allah itu sudah mengetahui bagaimana kelicikan-kelicikan, bagaimana
upaya-upaya dari para misionaris, para orientalis, ya, para penginjil, para evangelis Kristen itu untuk kemudian berusaha untuk menggoyang akidah kita sampai kemudian memurtadkan kita, gitu ya. Kita buka coba surat Al-Baqarah ayat 120. Mungkin kalau ada teksnya lebih enak ya. Jadi surat nomor 2 ayat 120 ya. Kebetulan Abi hafal jadi Abi duluin aja sambil menunggu teksnya nanti dari operator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhiri ayat. Jadi penggalan ayat awal ya. Ayat ini ada panjangannya qul inna hudallahi wal huda dan seterusnya. Tapi kita ambil kalimat di bagian depannya saja. Nah, ini ya. Jadi ayatnya itu adalah walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Shadaqallahu nazim. Yang artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena disebut di sini ya, walang tardo dan tidak akan pernah ridho ya, angkel Yahudu ya kan, mereka itu ya orang Yahudi, wala Nasoro dan juga mereka orang-orang Nasoro dan Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho. Hatta tatabi amilatahum, sampai kita orang Islam ini mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti agama mereka lah gitu ya endingnya. Ya, dan di sini katakan katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar ya. Jadi kul inna hudallahi wal huda. Jadi hanya petunjuk dari Allah yang benar. Kalau petunjuk dari jin nggak benar. Petunjuk dari apa namanya tuh dari dukun apalagi dia. Tapi petunjuk dari Allah dan Rasulnya adalah petunjuk yang hak ya. Kemudian wala ini taba'da ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ya. Dan apabila ya mereka mengikuti kemauan mereka sesudah ilmu itu datang. Jadi kalau udah tahu kemudian masih mengikuti hawa nafsunya, maka mana kami Allah wali wala nasir. Maka Allah akan berlepas diri dari mereka, mereka tidak akan lagi jadi pelindung dan tidak akan menjadi penolong mereka. Kita bayangin ya kalau kita hidup, Allah tidak mau lagi jadi penolong kita, tidak mau lagi jadi pelindung kita. Kira-kira kita mau minta tolong sama siapa? Kira-kira kita mau minta perlindungan sama siapa? Gitu ya. Apakah mau minta perlindungan dari manusia? Ya, nggak akan bisa. Karena apa, manusia itu butuh makan, butuh tidur, ya kan, butuh istirahat, ada capek, ya kan, ada ngantuknya, ada lelahnya, gitu ya, ada bosannya. Nah, ini manusia, ya. Nah, makanya kalau Allah menjadi pelindung dan penolong kita, insya Allah, ya, kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat, ya. Makanya ayat di Al-Baqarah itu di Al-Fatihah kan kita minta iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta ya, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan ya. Nah, dari ayat ini udah jelas berarti ya akan ada usaha-usaha dari orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen untuk menggoyang akidah kita, untuk memurtadkan kita supaya kita mengikuti langkah mereka. Nah, ini ya. Maka kalau kemudian kita sebagai muslim lengah, tidak waspada, tidak membekali diri, padahal Allah sudah peringatkan kita supaya hati-hati akan ada upaya-upaya dari mereka, maka ya jangan salahkan siapa-siapa kalau tiba-tiba nanti ada kasus anak kita, keturunan kita, ya, saudara kita, siapapun itu kemudian murtad dari Islam, ya. Nah, kalau udah murtad dari Islam, jangan pakai dalil lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena dia nggak tahu ayat yang terkenal kan cuma surat Al-Kafirun itu yang paling gampang dihafal. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Padahal ada Al-Baqarah 120 ini yang nggak pernah disosialisasikan. Nah, yang jarang dibaca, apalagi dihafal. Yang paling gampang dihafal itu adalah ayat lakum dinukum waliyadin tadi yang pasaran lah gitu ya. Padahal ternyata dalam Al-Quran ada Al-Baqarah 120 yang ternyata sudah memperingati kita, ya, sudah diwanti-wanti sama Allah, ya, sudah diberikan maklumat sama Allah supaya apa? Supaya kita waspada karena akan ada upaya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk memurtadkan kita,
Ini dasar pertama. Nah, baik ya. Kemudian berikutnya begini, ya. Misalnya ada yang bertanya, kalau begitu Pak Ustadz, nasi udah jadi bubur nih. Anak saya udah murtad, udah positif. Ya, saya udah yakin, ternyata saya punya bukti-bukti anak saya sudah pernah dibaptis misalnya ya. Dan anak saya sekarang udah nggak mau sholat. Kalau dia akhwat, dia udah nggak berhijab gitu ya, dia udah melepas hijabnya. Kemudian dia juga sudah malah mulai ngumpet-ngumpet ke gereja gitu ya. Kemudian teman-temannya itu sudah berganti yang bukan muslim ya, teman-temannya semua berkalung salib misalnya. Kemudian WA grupnya itu bukan WA grup yang Islam ya, tapi WA grup yang itu tadi rombongan orang-orang yang berhaleluya gitu ya. Nah, maka udah dipastikan memang anaknya itu udah murtad gitu ya. Nah, kemudian caranya gimana kan begitu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah kajian mengenai cara menangani anak yang murtad. Artinya apa? Kalau sudah kejadian gitu ya. Makanya kita bilang nasi udah jadi bubur nih gitu ya. Kalau belum kejadian nggak dibahas di kajian kita ya. Tapi ini adalah kejadian kalau sudah murtad. Nah, ini yang penting ya. Sebetulnya simpel aja ya. Kalau saya cuma memberikan dua cara aja, dua cara singkat gitu ya. Dua cara singkat ini mudah-mudahan bisa dipraktekin, bisa lakukan oleh Bapak Ibu, oleh keluarga-keluarga Muslim yang kemudian mungkin ada anaknya yang murtad. Ya. Karena apa? Karena memang sebetulnya dari pengalaman saya dari banyak cara, banyak hal gitu ya. Saya rangkum deh. Intinya ada dua cara aja yang gampang. Karena apa? Karena kalau belajar seperti ini kan kita nggak bisa belajar yang detail gitu ya. Kita nggak bisa belajar yang komplit dari A sampai Z. Kenapa? Ini butuh waktu yang panjang. Nah, sekarang intinya gimana Pak Ustadz ya, supaya selesai kajian saya bisa paham, saya bisa praktekkan gitu ya, saya bisa mengamalkan ya cara ini kan begitu intinya. Nah, makanya kita kasih cara praktis aja yang simpel gitu ya. Yang pertama, nah ini harus dicatat ya, diingat-ingat nih ya. Yang pertama, pastikan anak kita itu ya berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Ulang ya, pastikan anak kita yang murtad ini ya berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Eksistensi itu apa sih? Eksistensi ya bisa jadi keberadaan, bisa jadi dia mampu merasakan ya, dia mampu membuktikan gitu ya bahwa Allah itu ada gitu ya. Allah itu seperti di Al-Qur'an bilang misalnya ya. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke Al-Baqarah ayat yang ke 185 kalau nggak salah. Ini ayat yang bersambungan sama ayat puasa. Sering dibaca ini. Dibuka ya. Sebenarnya abi hafal, cuma kalau kajian kita nggak boleh ngandelin hafalan, kita harus buka ya. Satu lagi. Ini ya. Ayat berapa ini? 186 ya. Dibuka ya ini ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, tentang Allah ya. Ini nih perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku wahai Muhammad gitu ya, yang bertanya tentang aku, tentang Allah gitu ya, fa inni qarib, maka katakanlah kepada hamba-hambaku itu bahwa aku Allah dekat sama mereka. Ya. Afwan, bahkan ada yang menafsirkan dekatnya itu seberapa dekat ya. Ada yang mengatakan dekatnya seperti urat urat nadi atau apa gitu ya. Ya tentu gambaran dekatnya ini nggak bisa kita gambarkan secara fisik ya. Tapi dikatakan sama Allah, ini jaminan dari Allah, nih Allah yang berkata sendiri dalam Al-Quran. Fa inni
qarib, bahwa katakanlah aku ini dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ya, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon padaku. Ya, atau apa namanya? Allah itu sering kita sebut ya mujibas sa'ilin. Ya, artinya Allah itu maha mengabulkan doa ya. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan, maka Allah akan kabulkan. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka itu selalu berada dalam kebenaran. Ya. Nah, jadi ini ayat harus dibuktikan. Ya, jangan cuma mengatakan Allah itu dekat sama kita, lebih dekat daripada urat nadi kita, gitu ya. Itu kan teorinya, tapi perlu pembuktian, paham ya di sini ya. Jadi tips yang pertama ini maksudnya adalah perlu pembuktian, ya, supaya anak kita yang murtad itu berhasil ya merasakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. Yang penting itu buat seorang murtadin. Ya. Kenapa? Karena ketika dia murtad, dia merasa Tuhan Yesus itu baik sama saya. Tuhan Yesus itu mendengarkan saya. Saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus kan gitu ya. Saya bisa mendengar Tuhan Yesus berkata pada saya. Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya kan gitu ya. Tuhan Yesus menjamah saya. Itu selalu bahasa itu diulang-ulang. Ya. Nah, pertanyaannya masa Allah kalah sama si ya Yesus yang disebut Tuhan yang salah ini kan gitu sama mereka kan enggak. Kalau kita yakin bahwa Allah itu benar, ya kalau kita yakin Islam itu benar kan ya, maka kita harus buktikan sama dia eksistensi Allah itu ada dan berasa dan nyata. Ya. Caranya bagaimana? Nah, cara membuktikan eksistensi Allah itu kan macam-macam. Ya. Bisa ya dengan cara diskusi, dialog, ya kan? Bisa dengan cara pembuktian secara apa namanya itu, pembuktian secara literatur, gitu ya. Pembuktian secara ilmiah lewat dalil-dalil, perbandingan-perbandingan agama, ya. Ya, atau bisa juga yang eksistensi Allah itu bisa kita buktikan dengan cara yang ajaib, gitu ya. Contohnya begini, misalnya dia mengatakan bahwa saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi saya, gitu ya, dalam apa namanya itu keadaan antara sadar dan tidak ini ya. Kalau kita mungkin dierep-erep gitu ya, atau namanya apa tuh? Ya itu dierep-erep jadi kalau kita mau antara tidur dan enggak tiba-tiba kita mau ngelawan setan gitu ya, didatangkan setan kan sering gitu ya. Nah, ini kebalikannya katanya didatangkan sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini tentu kita harus pinter-pinter ya menjelaskan, mencari perbandingan kepada si anak yang murtad ini bahwa apa yang dialami itu belum tentu suatu kebenaran. Ya, kalau agama ya hanya apa namanya itu dianggap benar berdasarkan mimpi, berdasarkan apa namanya itu pendengaran, penglihatan yang apa tuh namanya itu bersifat gaib gitu ya. Ya, maka kita harus sampaikan bahwa banyak yang lebih hebat daripada orang-orang Kristen kalau sekadar gitu. Si Mas Denis aja misalnya gitu ya. Salah satu yang sedang nyanter di Al-Hadid, dia bisa ketemu mursyidnya, dia bisa ketemu gurunya gitu ya. Ya, yang sedang kita coba sama-sama rehab akidah dan akhlaknya gitu ya. Yang katanya itu apa namanya tuh bisa bertemu dengan mursyidnya dalam mimpinya gitu ya. Yang kemudian bisa melihat jin-jin ya, setan-setan dan lain sebagainya. Ya, yang digoda dan lain sebagainya ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah mulai istiqomah dengan amalan-amalannya itu ya. Nah, ini juga apakah bisa dikatakan itu benar? Kan begitu pertanyaannya. Jadi kalau agama hanya didasarkan pada mimpi, pada penglihatan-penglihatan yang gaib, ini kan bahaya, gitu ya. Dan Islam tidak seperti itu. Islam bukan agama yang kemudian, oh saya bisa ketemu sama Allah, saya bisa melihat Allah, Allah bisa hadir dalam mimpi saya. Enggak, ya. Kalau Allah harus turun ke dimensi kita itu sama dengan menghinakan, menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan yang maha tinggi, ya kan, ke derajat makhluk, itu kan makhluk.
Bukan cuma Yesus loh yang bisa hadir dalam mimpi, ya. Setan, jin, ya kan, juga bisa datang dalam mimpi kita, betul nggak? Siapa yang di sini yang pernah ketemu sama setan? Ya, dalam mimpi lah ya, berantem sama setan itu ya. Yang namanya dierep-erep itu, tahu dierep-erep? Apa bahasa lainnya dierep-erep itu ya? Lu coba cari sendiri menurut bahasa kalian itu ya. Ya berarti sama dong ya. Terus nanti misalnya saya mimpi ketemu sama Ustadz Yusuf ya. Kemudian Ustadz Yusuf berkata dalam mimpi saya bahwa saya adalah nabi ya. Kemudian langsung pada bilang Ustadz Yusuf itu nabi gitu. Ya, ngawur namanya gitu ya. Kalau hanya berdasarkan mimpi ataupun penglihatan-penglihatan seperti itu. Nah, makanya agama yang mendasarkan apa namanya tuh kebenarannya pada mimpi ya, pada penglihatan-penglihatan gaib. Ini sesungguhnya agama yang rapuh, agama yang tidak punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu cara membuktikan Tuhan bukan seperti itu, bukan lewat mimpi. Ya, karena Allah nggak pernah hadir, nggak akan pernah hadir lewat mimpi gitu ya. Nah, kenapa? Mimpi itu masih wilayahnya setan, masih bisa dikuasai setan. Maka kita sering mimpi ketemu sama setan gitu ya. Jadi nggak bisa masuk ke situ ya. Nah, maka kemudian kalau mau membuktikan eksistensi kebenaran Allah dalam hidup kita itu apa? Misal, ya, coba di apa namanya? Dibuka, coba masukin, dicari ayatnya. Ini kelemahan abinya hafal ayat tapi lupa tempatnya. Ya, jadi yang kalimatnya bunyinya begini. Kalau ini coba dicari di pencarian. Kalau kita ingat sama Allah, hati jadi tenang. Ya, ini ya. Kalau kalimatnya dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, penggalan katanya itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Jadi dikatakan bahwa hanya dengan menyebut nama Allah hati bisa menjadi tenang. Nah, baru coba kita buktiin tuh, ya. Mana ayatnya coba? Mana itu? Kalimatnya mana? Nggak ada ya. Jadi kalimatnya itu bunyinya ala bizikrillahi tatma'innul qulub gitu ya. Kemudian ini bolehlah nih apa namanya? Mirip-mirip gitu ya. Bila bizikrillah. Oh, ini kalimat ini ya. Alladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gitu ya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ajak orang ini kemudian untuk berzikir, ya, mengingat Allah kembali, ya kan, sebut nama Allah. Nanti apa yang dirasakan? Ya, nyebut nama Allah ya, bukan nama yang lain. Ya. Karena nama Allah ini punya satu keajaiban ya. Ya, lafaz Allah ini lafaz yang berbeda dari yang lain. Bukan Allah ya, tapi Allah. Ya, kalau dibaca Allah nggak ada pengaruhnya. Ya, misalnya ya Allah, Allah Bapa ya, Allah Anak, ya Allah Roh Kudus. Mau disebut 1000 kali juga nggak ada pengaruhnya. Tapi coba sebutnya Allahu, 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 Allahu misalnya gitu ya. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca ya sebanyak mungkin. Akan dirasakan getaran-getarannya. Coba bisa dibuka, baru ingat nih surat Al-Anfal deh. Ya. Surat Al-Anfal ya, Mas Winadi coba dibuka ya. Ini ciri-cirinya orang beriman. Ya, ini ya. Ciri-cirinya orang beriman. Ya. Al-Anfal ayat 2 ya, dan 3. Ayat 2 deh ya. Sana Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ya, orang-orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ya kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, kemudian dia bertambah imannya. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Allah mereka bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, ini harus dibuktiin ayat-ayat ini. Ya. Satu lagi buka ya, nanti yang bisa dibuktikan ini. Bukan surah, bukan panjang lainnya. Al-Maidah ayat 83, ini juga surat yang bisa dibuktiin.
Jadi kalau ada orang yang ketika disebut nama Allah masih gemetar hatinya, masih ada ini ya, ada sesuatu dalam hatinya, itu masih ada iman. Walaupun dia sudah murtad, ya. Maka diteruskan suruh dia banyak sebut nama Allah, 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 Allah. Terapinya begitu. Ya. Kemudian yang kedua ini tadi, ya, dibacain ayat-ayat Allah bertambah imannya. Nah, khusus yang ini dibuka lagi di surat Al-Maidah ayat 83. Coba dibuka. Ya, biar kita baca sama-sama. Kalau nggak salah surat 8 ayat yang ke-83 nih. Ah, ini ya. Wa idza sami'u ma unzila ya ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Wa idza sami'u, dan apabila dibacakan, nah ya, dibacakan unzila ila rasuli, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu dibacakan Al-Qur'an maksudnya, taro, kamu lihat ayunahum, mata mereka, tafidum minad dam'i, bercucuran, keluar air matanya bercucuran, mimma arafu minal haq. Kenapa? Karena mereka mengenali kebenaran dari isi Al-Quran. Nah, luar biasa. Ya, kemudian dia berkata, mereka berkata, Rabbana amanah. Ya Tuhan kami beriman kepadamu. Faktubna ma'asyahidin. Maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi. Artinya dia mau bersahadat dan itu menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan artinya aku bersaksi. Jadi orang yang menjadi saksi di sini maksudnya udah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini ya. Maka di sini menjadi satu yang menarik, ya. Ya, jadi bagaimana kita membimbing para murtadin ini untuk membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Ya. Kalau sudah berhasil, ya kemudian dia bisa merasakan kembali eksistensi Allah dalam hidupnya, udah bismillah. Insya Allah dia akan kembali tadi, faktubna ma'asyahidin. Dia akan kembali menjadi saksi-saksi kebenaran Islam dengan menjadi saksi sendiri, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi, kan begitu. Dia jadi saksi langsung. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang kedua ini lebih ngeri lagi nih. Kalau udah dilakukan tes untuk membuktikan eksistensi Allah, gagal, dites suruh baca nama Allah nggak berhasil, dibacain Al-Quran nggak berhasil, ya diperdengarkan ayat-ayat Allah boro-boro nangis, malah ketawa cekek-cekekan kayak kuntilanak misalnya gitu ya, malah ngeledek, ya malah guyon, ya malah kemudian ngeyel, membantah, ya jangan nyerah, ya karena masih ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan melakukan mubahalah. Nah, ini ngeri, ya ini ngeri. Kenapa kok dari pertama hanya membuktikan eksistensi Allah, yang kedua langsung mubahalah. Nah, ini jangan tadi ya. Ini adalah bekal kilat, bekal singkat. Ya walaupun ada setiap sesuatu proses-prosesnya, tapi ini singkatnya. Kalau cara-cara yang pertama atau sejenisnya nggak mempan, nggak pengaruh sama dia, maka cara yang terakhir, cara kedua ini cara terakhir, ya finalnya ini, endingnya, lakukan mubahalah. Apa itu mubahalah? Nah, ya mubahalah ini bahasa Arab ya, asal kata dasarnya itu adalah bahala, ya atau nabatahala gitu ya, atau bahila ya, ibtahila ya. Nah ini nih apa namanya itu asal katanya artinya ya kurang lebih saling melaknat itu artinya. Maksudnya saling melaknat itu begini ya, pengertian mubahalah yang gampang ya. Jadi ada dua orang ya yang beda iman, ingat ya, yang beda iman. Yang kemudian dia melakukan mubahalah. Ya. Kenapa mubahalah ini harus dilakukan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan akidah? Nggak boleh mubahalah ini dilakukan misalnya sesama Islam mempermasalahkan masalah yang furu'iyah. Contoh misalnya orang yang setuju sama maulid, yang nggak setuju sama maulid, mubahalah boleh nggak? Nggak boleh. Orang yang kunut subuh sama nggak melakukan kunut subuh boleh nggak mubahalah? Nggak boleh. Ya, mubahalah itu hanya boleh dilakukan kepada masalah-masalah yang sifatnya usul, yang sifatnya itu dasar, yang sifatnya itu sangat
penting dalam Islam, yaitu masalah akidah. Maka kita boleh bermubahalah dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menentang ayat-ayat Allah. Nah ini, jadi mubahalah itu artinya saling melaknat. Nah, teknisnya gimana misalnya ya? Jadi mubahalah itu dilakukan dengan menghadirkan dua orang ini, kemudian menghadirkan kalau dia udah punya keturunan, anak cucu keturunannya, nah, kemudian saling melakukan sumpah, ya, saling melakukan sumpah bahwa kalau kamu yang benar, maka saya siap dilaknat beserta istri anak-anak saya. Ya, kalau saya benar, maka kamu yang akan mendapatkan laknat Allah, misalnya begitu ya. Nah, tapi nanti teknisnya agak sedikit berbeda kalau khusus untuk sama anak ya. Makanya nanti saya kupas lagi. Dalilnya apa? Abi gitu ya, Pak Ustadz ya. Kita buka dalilnya surat Al-Imran ayat 61 ya. Surat Al-Imran ayat 61, nah, ini udah dibukain ya. Bentar ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini menarik, nanti ada sebab nuzul juga. Ya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Yang artinya siapa yang membantahmu, ya, ini maksudnya pada Nabi Muhammad SAW, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, marilah kita memanggil anak-anak kita, ya, anak-anak kamu, anak-anak kami, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kalian dan diri kamu, ya, diri kamu dan diri kami ya. Ya, kemudian apa? Marilah kita bermubahalah. Ya, kata mubahalah itu di situ ya. Kata mubahalah itu kalimat nabtahil itu ya. Ini artinya mubahalah. Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta di antara kita. Nah, ini artinya. Jadi mubahalah ini ada perintahnya dalam Al-Quran ya. Kita nggak boleh orang Islam itu melakukan sesuatu di luar perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, makanya cara yang kedua ini ya saya sarankan untuk menangani anak yang murtad ini gitu ya. Nah, asbabun nuzul ayat ini dulu ya. Asbabun nuzul surat Al-Imran 61 ini gimana? Singkat ceritanya, jadi dulu ya, negara Najran ya, negeri Najran yang didominasi oleh orang-orang Kristen, yang mayoritasnya Kristen, bahkan rajanya juga dulu Kristen, ya, kemudian mengirimkan delegasi utusan 60 orang ya untuk bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di situ campur, ada pemimpinnya, ada ulamanya gitu ya, ada pendeta, ada rahibnya, macam-macam itu. Ya, kemudian mereka berdebat pada Nabi Muhammad tentang Nabi Isa, kedudukan Isa alaihissalam gitu ya, karena mereka ngotot bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sama seperti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian terjadilah debat di situ ya, terjadi debat. Ya. Yang pada akhirnya karena mereka ngeyel tentang kebenaran Islam, kebenarannya disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka ya ini yang menariknya. Orang-orang delegasi dari negeri Najran ini menantang Nabi Muhammad untuk bermubahalah. Jadi pertama kali yang nantang itu mereka dulu, ya, kepada Nabi. Ya, ayo kalau kamu memang benar Nabi, membawa kebenaran ya, mari bermubahalah dengan kami, bahasa kitanya gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad kan seperti biasa ya kan. Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga apa yang dia katakan, apa yang dilakukan tidak boleh terlepas dari wahyu atau bimbingan dari Allah langsung. Maka kemudian turunlah ayat ini, Ali Imran 61 ini. Ya. Dan kemudian Allah memberikan izin untuk bermubahalah. Nah, begitu langsung turun ya, izin untuk bermubahalah, Nabi Muhammad kemudian berani menerima tantangan orang-orang kafir dari ini tadi, dari negeri Najran tadi, delegasi ini. Ya.
Dan apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sudah menyambut tantangan ini, sudah oke, akhirnya mereka mundur pada musyawarah itu kan di belakang panggung gitu ya. Nanti kalau beneran Muhammad ini Nabi, gimana kita mati, kita benar-benar dilaknat. Ya, sebagian masih ngotot mau mubahalah, sebagian tapi mengatakan nggak berani. Akhirnya diputuskan mereka menarik lagi tantangan mubahalah itu. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka ada yang memeluk agama Islam setelah itu. Ya, alhamdulillah. Nah ini asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, bagaimana menantang mubahalah untuk anak yang murtad? Nah ini. Jadi apabila kita sebagai orang tua sudah menyampaikan kebenaran Islam, sudah dialog, sudah debat, sudah menyampaikan kebenaran itu, bahkan tadi ya, sudah membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya si anak, tapi mereka tetap menolak, tetap ngeyel, tetap ini udah tantang mubahalah. Oke, sekarang begini ya. Tapi versi mubahalahnya agak sedikit berbeda ya. Kalau mubahalah yang asli itu kan taruhannya mati, nggak main-main nanti. Jadi laknat Allah itu maksudnya tuh kamu tuh mati nanti. Kalau siapa di antara orang yang mubahalah ini yang mati, berarti dia yang pendusta gitu. Dan menurut tafsir ulama itu tidak lebih dari 1 tahun kebanyakan. Kalau kita udah sumpah mubahalah, apabila kita berdusta, maka nggak lebih dari setahun ada laknat Allah akan menimpa kita. Itu biasanya tadi mati tadi. Ya. Nah, cuma kan nggak mungkin, kita kan mau menyelamatkan akidah mereka. Nggak mungkin dong kita sumpahin mati gitu ya. Makanya redaksi mubahalahnya ya, sumpahnya mungkin dirubah. Seperti ini misalnya, oke. Kalau kamu memang benar, yakin benar ya, kebenaran Kristen yang kamu anut ini adalah benar-benar sudah mendarah daging seperti kamu, dan kamu menolak kebenaran Islam yang Bapak Ibu sampaikan, mari kita bermubahalah, kita bersumpah ya atas nama Allah. Tantang begitu. Sumpahnya gimana? Misalnya, demi Allah, siapa di antara kamu dan kami Bapak Ibu kamu ya, yang berdusta tentang kebenaran Islam ya, maka biarlah ya, Allah Subhanahu wa taala akan langsung dengan sendiri menanamkan keyakinan kebenaran Islam itu kepada kamu dan melunturkan keyakinan kekristenan itu kepada kamu. Nah, itu tantangan mubahalahnya. Nah, ini saya katakan seperti ini ya, bukan karena saya nggak pernah. Beberapa kali saya tantang murtadin ini mubahalah, dan alhamdulillah ada ya sebagian dari mereka kemudian akhirnya iya benar, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan ya, kemudian dia cerita sendiri sama saya, iya Pak Ustadz, saya semakin kesini kan semakin yakin sama Kristen ya. Awalnya saya yakin, tapi lama-lama saya luntur, saya merasa nggak tenang, saya merasa gelisah gitu ya, saya merasa bersalah pada orang tua saya gitu ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa apakah ini efek mubahalah? Saya bilang iya ya. Lantas apa yang harus saya lakukan? Kembali pada Islam. Alhamdulillah mereka kembali pada Islam. Nah itu ya, itu teknisnya begitu. Nah jadi ini bisa dilakukan manakala ini sudah jalan terakhir. Jadi bukan untuk dilaknat beneran ya, kita kan kepengen menyelamatkan. Jadi lebih kepada minta sama Allah supaya ya keyakinan Kristennya ini, karena kita udah nggak mampu sebagai orang tua, udah manggilin ustadz, udah dibawa ke ahli kristologi, udah dibawa ke Ustadz Yusuf ya, udah dibawa ke Bu Etika, masih tetap ngeyel ya, masih tetap kekeh mau Kristen yang benar, nggak mau terima dengan kebenaran Islam secara jelas yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Maka jalan terakhir adalah mubahalah ini. Ya sudah, kita minta sama Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah kasih hidayah lagi, Allah lunturin kekafirannya, kekristenannya, insya Allah tidak mungkin kun fayakun gitu ya, maka dia akan kembali kepada Islam ya. Nah ini makanya di Pondok Pesantren Al-Hadid kita membuat satu rumah namanya Baitul Mubahalah ya. Rumah ini rumah khusus mubahalah. Jadi kalau ada murtadin yang ngeyel ya, yang mau kita tantang debat, enggak, kita lakukan mubahalah di pesantren induk yang apa namanya itu yang kita tempati.
tapi kita bawa ke Baitul Mubahalah, ke rumah khusus Mubahalah ini. Ya, biar nanti ibaratnya apesnya segala macam ya nggak ada efeknya ke pondok gitu ya. Tapi di tempat ini khusus, ditempatkan khusus ini ya. Nah, ini jadi itu ya. Makanya kemudian ini menjadi amalan yang kami pakai untuk menghadapi murtadin-murtadin yang ngeyel, murtadin-murtadin yang sudah wah betul-betul tidak bisa kita tangani menurut cara kita manusia gitu ya. Nah, itu ya ukhtifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua cara untuk menangani anak yang murtad tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat ya, dan bisa membantu sebanyak mungkin saudara-saudara muslimah kita yang barangkali menghadapi permasalahan yang sama. Baik, gitu aja penjabaran materi dari saya. Selanjutnya saya buka forum tanya jawab. Saya kembalikan tapi kepada moderator Mbak Rat. Silakan Mbak Rat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan materi yang sangat bagus dari Abi Yusuf Ismail Al-Hadid mengenai cara-cara menangani anak yang sudah terlanjur murtad untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari materi ini bisa kita jadikan diskusi bersama. Untuk itu, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk open. Saya Pak, mau tanya. Saya. Assalamualaikum, Abi. Nama saya Kiki. Mau bertanya, bagaimana cara mencegah anak kita biar tidak murtad? Iya, Mbak Ratna. Masih di mute itu Mbak Ratna. Iya, Abi. Satu lagi ya, Bi? Ya monggo, kalau ada yang masih mau ada yang menanya. Ada yang bertanya lagi? Saya Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Mau bertanya, Abi ada kasus anak murtad karena hasil pernikahan beda agama. Nah, bagaimana menyikapinya, Bi? Oke. Ada lagi? Monggo, kalau ada lagi. Oke ya, Abi jawab dulu ya. Ya. Oke ya. Yang pertama dari Mas Diki nih ya, bagaimana cara menjaga anak biar tidak murtad. Kalau tadi kan udah kejadian ya, udah nasi, tadi nasi udah jadi bubur. Nah sekarang pencegahannya gimana? Langkah untuk mencegah supaya anak-anak kita nggak murtad. Nah, sebetulnya cara yang pertama tadi tinggal dibalik. Ya. Harusnya kita itu untuk menjaga anak kita biar nggak murtad itu dari sekarang ya, kita sudah harus mengawal, mendidik ya, memastikan anak-anak kita itu berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya itu jauh dari kata murtad. Ya, kecil kemungkinan dia bisa murtad. Ya. Jadi misalnya contoh begini. Ya. Anak kita sudah kita didik, kita ajarkan ketika dia berdoa sama Allah, ya, yakin Allah akan menjawab doanya. Dan itu kejadian, ya. Anak kita alhamdulillah tiap minta sama Allah, ditanya, "Dek, kamu kalau minta sama Allah, selama ini kamu merasa dikabulkan atau enggak sih?" "Oh iya mah, alhamdulillah. Aku tuh bersyukur, aku punya Tuhan yang baik. Allah itu sayang sama aku ya. Tiap aku minta sama Allah, Allah kabulkan." Contohnya apa, Dek, misalnya? Ya itu mah kemarin, misalnya aku berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa lolos tes masuk ujian perguruan tinggi ya. Aku pengen masuk UGM mah ya. Aku berdoa sama Allah, itu persaingannya kan luar biasa. Ternyata alhamdulillah sekarang aku diterima." Nah, gitu ya. Padahal yang lain yang pinter-pinter di atasku tuh banyak ya.
tapi alhamdulillah aku walaupun pas-pasan nilainya, aku diterima mah. Itu misal contoh gitu ya. Oh, alhamdulillah ya dek ya. Terus apa lagi dek kira-kira yang kamu merasa Allah itu nggak pernah meninggalkan kamu, Allah itu sayang sama kamu. Ini loh mah, kalau aku tuh lagi banyak masalah ya mah, kalau aku lagi galau, kalau aku lagi gelisah, kalau aku lagi banyak masalah, banyak pikiran berat, ya. Aku baca Al-Quran pasti habis itu tuh pikiranku langsung plong, langsung enteng, rasanya beban ini hilang. Nah, itu udah berhasil membuktikan eksistensi Allah ya. Contoh yang lain misalnya ya, apalagi dek, itu loh mah, alhamdulillah kan katanya kalau kita apa namanya tuh berdoa sama Allah supaya minta ke tanah suci dikabulin, nanti kan Allah akan apa namanya itu memasukkan kita ke daftar tamu-tamunya Allah gitu ya. Aku tuh berdoa mah, aku pengen banget lihat Ka'bah langsung gitu ya. Ya alhamdulillah mah, kemarin aku dapat undian umroh gratis loh. Nah misalnya entah dari mana gitu ya. Jadi aku bisa berangkat umroh tanpa merepotkan mama sama papa, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi banyak hal lah ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita bisa yakinkan dulu, kita bisa ngecek gitu ya. Gimana anak-anak kita ini sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah belum dalam hidupnya. Kalau ternyata di mana dek kamu selama ini sama Allah, apakah kamu itu merasa dekat sama Allah atau kayaknya jauh? Wah kayaknya jauh deh mah. Aku tuh mau sholat rasanya berat banget ya. Mau pakai hijab aja kok rasanya nggak sampai rasanya hati ini masih belum mantap gitu ya. Dengerin Ustadz pengajian aja kok rasanya kayak males, lebih seneng nontonin TikTok misalnya gitu ya. Atau YouTube, udah bahaya dah ini bahaya. Ini anak kayak gini, anak-anak yang berpotensi untuk dimurtadkan gitu ya. Dengan mudah bisa dimurtadkan kapan saja. Makanya cek anak kita, ya, cek anak-anak kita, tanyakan langsung, buka pintu dialog itu. Pastikan anak-anak kita itu betul-betul sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Manakala belum berhasil, ayo cepetan, ya, bimbing anak kita, arahkan anak kita supaya dia berhasil, ya, membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya. Kalau sudah, jaga, ya, tanamkan semangat, ya, berikan hadiah kalau perlu biar dia itu betul-betul bisa bangga sama agama Islamnya, bisa bangga dengan Tuhannya, bisa bangga dengan Nabinya, bisa bangga dengan Al-Qur'annya, kan itu keren gitu ya. Gitu ya Mas Diki ya. Yang kedua, dari Mbak Mila kalau salah namanya. Gimana menyikapi anak yang murtad tapi dari hasil pernikahan beda agama? Nah ini bagus, ini menarik. Ya, bapak ibunya aja nikahnya udah salah gitu ya. Gimana dalam Islam, apakah boleh nikah beda agama? Nggak ada. Dalam Islam itu kan yang namanya setiap hukum perbuatan ya diatur dalam hukum fikih gitu ya. Dalam kitab fikih manapun kalau kita belajar fikih itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun ya. Mau bicara puasa, mau bicara sholat, mau bicara zakat, mau bicara haji, termasuk bicara pernikahan, ya pasti ada pembahasan tentang syarat dan rukun. Syaratnya pernikahan itu apa, ya kan? Rukunnya pernikahan itu apa, kan gitu ya. Nah, syaratnya nikah itu apa? Pasti pertama kali syaratnya orang yang menikah sah menurut Islam, gitu ya. Berarti sah di hadapan Allah dan Rasulnya adalah yang pertama adalah Islam. Mau yang laki-lakinya Islam atau yang perempuannya juga Islam. Jadi dua-duanya Islam. Ya. Jadi kalau misalnya yang laki-lakinya Kristen, yang perempuannya Islam, itu nggak bisa nikah menurut cara Islam. Karena apa? Syarat itu kan sebelum dilakukan. Jadi bedanya syarat sama rukun apa nih? Tadi ada yang Bu Sifana ngasih salam, waalaikumsalam ya. Nanti Bu Sifana habis ini boleh tanya. Ya. Ini saya jelasin dulu sampai selesai. Jadi dalam hukum fikih itu ada syarat, ada rukun tadi ya. Nah, yang namanya syarat itu sebelum perbuatan itu dilakukan harus terpenuhi dulu, itu namanya syarat. Makanya disebut syaratnya apa nih? Berarti sebelumnya. Kalau rukun itu ketika perbuatan itu dilakukan. Nah, kita bicara pernikahan. Misalnya ya, syaratnya misalnya satu Islam. Ya berarti mantannya laki-laki perempuan harus Islam. Ya. Dua, ya akil balik. Nggak boleh anak yang belum akil balik nikah. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi. Perempuan yang belum menstruasi nikah nggak sah. Laki-laki belum akil balik nikah nggak sah. Yang ketiga, berakal sehat.
Ya. Kalau gila salah satunya nggak sah tuh nikahnya ya. Jadi harus berakal sehat ya. Dan yang keempat sudah mampu ya. Jadi kalau dia mampu menikah maka dia sudah memenuhi 4 syarat ini. Nah kalau rukun ini 4 syarat ini sebelum dilakukan itu udah ditanyain dulu. Nah gimana mau menikah kalau ternyata bapaknya, ibunya nikahnya beda agama, nikahnya pasti bukan di KUA, nikahnya mungkin di gereja atau nikahnya di luar negeri, di Singapura, Australia, ya kan paling dekat tuh ya, yang membolehkan pernikahan beda agama. Tapi kalau di Islam nggak mungkin, nggak boleh, nggak sah. Nah, oke lah, banyak yang kecolongan akhirnya ada pernikahan beda agama. Nah, terus kemudian kan nikah beda agama ini punya anak. Ya. Ternyata anaknya misalnya perjanjiannya taruhlah misalnya si ibunya Islam, si suaminya atau si laki-lakinya Kristen. Mereka menikah beda agama di gereja, nikah beda agama di luar negeri. Ya, nggak apa-apa, yang penting cinta kan ya. Penting cinta nggak ada masalah. Kemudian akhirnya mereka tetap menikah walaupun beda agama. Yang Islam, yang perempuan tetap jadi muslimah, yang laki-laki tetap jadi Kristen. Punya anak 2. Ya. Anak yang pertama ikut bapaknya jadi Kristen. Anak kedua ikut ibunya jadi muslim. Kan gitu. Nah, begitu dewasa, umur 17 tahun, si anak yang ibunya yang tadinya muslim ini tahu-tahu pindah ikut bapaknya jadi Kristen. Nah, gimana sikap kita? Ya, gimana ya? Yang pertama tadi ya, cara yang dilakukan saja sudah salah. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kenapa cara yang ditempuh oleh si muslimah ini cara yang salah. Menikah dengan laki-laki yang tidak seagama dengan kita itu haram hukumnya. Kan begitu. Maka kemudian ketika punya anak, kemudian akhirnya anaknya itu balik ikut sama bapaknya, ya jangan salahin anaknya. Ya, karena caranya saya sudah salah. Ya. Nah, kemudian ketika misalnya si muslimah ini sadar, apa yang dilakukan Pak Ustadz? Ajak si suami untuk masuk Islam. Ya, kalau mau jadi Islam, maka nikah ulang, ya, atau tajdidun nikah, memperbarui hukum pernikahan. Maka dinikahkan secara Islam. Syahadat dulu, nah suaminya, sunat dulu kalau belum disunat, atau khitan, kemudian baru dinikahkan itu dulu. Karena syaratnya harus terpenuhi dulu. Nah, setelah semua jadi muslim, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, aman. Tapi kemudian suaminya tetap menjadi Kristen. Ya. Si ibunya nih udah merasa salah, udah ngerti nih salah, udah sadar, merasa nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Ya. Sebetulnya kan pernikahannya ini dalam Islam nggak pernah dicatat sama Allah. Karena pernikahan ini bukan pernikahan yang dilakukan dengan hukum Islam. Artinya apa? Ya, ini pernikahan yang sudah dari awal udah fasad namanya, rusak. Ya, ya berarti apa? Ya berarti udah, ya bisa pergi cerai. Ya, kalau bahasa umumnya gitu ya, cerai. Kenapa? Karena tidak ada solusi lain. Karena kalaupun diteruskan, hukumnya itu ya seperti berzina dong, gitu ya, laki-laki sama perempuan ini gitu ya. Nah itu ya, makanya kalau kita mau menyelamatkan anak dari hasil pernikahan beda agama, 2 caranya tadi. Kalau diajak masuk Islam suaminya mau, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, ya harus pisah, jangan campur. Kalau campur ya resikonya nanti anaknya bisa terpengaruh akhirnya murtad. Kenapa? Mau dilihat kalau jadi Kristen enak ya. Kalau anaknya misalnya perempuan nggak perlu berhijab, ya kan? Di Kristen nggak perlu pakai jilbab, ya kan? Nggak perlu sholat sehari 5 kali, nggak perlu sholat sehari 5 kali, cukup seminggu sekali, ya kan? Minum minuman keras misalnya gitu ya. Kemudian makan makanan tidak ada hal haram, intinya kan begitu. Maka mendingan jadi Kristen. Kita ngikutin lifestyle gaya hidupnya orang-orang Barat, tidak dipermasalahkan gitu ya. Sementara kalau di Islam kita harus diatur kehidupan kita, tata cara hidup kita menurut aturan Islam misalnya. Nah ini tentu harus panjang urusannya, makanya cara yang dilakukan sudah salah, kesananya akan semakin repot kalau diteruskan. Tapi kalau kalau dia mau mengajak suaminya masuk Islam, alhamdulillah selamat semua. Kalau tidak, ya sudah pisah rumah, ya cerai gitu ya, untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya, gitu ya. Oke, ada lagi silakan tadi Bu Sifana, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Ikhwan. Ya.
Pak Ustadz, saya mau nanya ini kalau misalkan ada yang murtad gitu ya, tapi ini mah bukan anak kecil, udah dewasa gitu maksudnya. Terus dia itu murtad misalkan karena mau menikah gitu dengan non Muslim gitu, dia ikut agama calon pasangannya. Nah, terus wanita kan ini kan dia ikut suaminya yang beda agama. Nah, terus dia murtad. Nah, setelah udah menikah, akhirnya dia cerai gitu kan. Terus dia akhirnya ketemulah dengan pria Muslim. Nah, terus dia menikah dengan pria Muslim ini, terus jadi pindah Islam lagi. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau dalam Islam? Apakah maksudnya mengenai orang yang murtad terus kembali lagi gitu loh. Maksud saya itu bagaimana menurut ajaran Islam gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. sama-sama Bu. Jadi yang kita bicara tadi, maksudnya tema ini cara menangani anak yang murtad, bukan anak kecil ya. Jadi saya nggak sebut anak kecil di sini gitu ya. Jadi artinya anak itu berarti anak yang masih dalam penjagaan orang tua, termasuk yang mau menikah kan masih perlu orang tua. Kenapa? Karena mau menikah pasti menghadirkan orang tua, pasti disebut anak gitu ya. Kecuali kalau dia sudah menikah, sudah punya keluarga ya, baru mungkin dianggap dia sudah dewasa tadi ya. Oke, kita kembali ke pertanyaannya Bu Sifana. Ini anak ini murtad karena menikah dengan orang Kristen, laki-laki Kristen ya. Kemudian setelah menikah, ya kan setelah kawin, ya murtad, kemudian kawin sama yang Kristen, nggak lama-lama akhirnya kemudian tapi endingnya cerai gitu ya, cerai sama si laki-laki yang Kristen. Kemudian setelah cerai sama yang Kristen, ketemu sama laki-laki Muslim. Nah, kemudian akhirnya dia menikah dengan laki-laki Muslim ini, tapi sebelumnya kemudian dia taubat kembali menjadi muslimah. Gimana hukumnya? Boleh, ya. Malah alhamdulillah bersyukur dia diselamatkan lah sama Allah, gitu ya. Dengan perceraiannya dari si laki-laki Kristen itu, secara tidak langsung Allah menyelamatkan dia. Kemudian dipertemukan dengan laki-laki Muslim yang baik, ya mudah-mudahan yang soleh, gitu ya, yang bisa jadi imam yang baik buat dia. Ya kemudian dia kembali lagi jadi Islam, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi justru malah ini menjadi kabar gembira. Disinilah itu ya, hidayah Allah itu yang harus disyukuri itu di situ. Alhamdulillah ini ya, karena nggak gampang. Sebab apa? Sebab biasanya kalau sudah menikah dengan cara Kristen, ya kan katanya di Kristen itu kan kalau udah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia gitu ya. Sehingga kemudian banyak kasus orang-orang Kristen sudah menikah mau cerai itu sulit ya. Yang ujung-ujungnya kalau mau cerai ya tidak ada cerai resmi, mungkin ya biasa aja gitu ya, karena susah mendapatkan suratnya. Walaupun ada yang berhasil juga gitu ya. Tapi prinsip di gerejanya, prinsip Alkitabnya itu tidak ada perceraian dalam Kristen kan, kecuali menurut akhirnya hukum positif, misalnya diurus sama pengacara ya bisa aja gitu ya. Kemudian diurus perceraiannya. Tapi alhamdulillahnya si muslimah ini akhirnya kembali jadi Islam. Nah ini yang menjadi kabar gembira kita. Ya tadinya mungkin orang tuanya sedih karena anaknya murtad gara-gara mau kawin sama orang Kristen gitu ya. Nah kemudian Allah menolongnya lewat perceraian sama si laki-laki Kristen, kemudian dapat pria Muslim yang baik, yang soleh, tanggung jawab misalnya gitu ya. Kemudian dia jadi Islam. Wah ini subhanallah. Justru kita harus sambut gembira ini ya. Artinya orang yang murtad ini sudah kembali pada Islam, pada jalan yang benar. Nah, tapi kemudian misalnya ya dia cerai lagi gitu ya. Misalnya nih ya kita lanjutin kasusnya ini ya. Cerai sama yang Muslim, balik lagi jadi Kristen. Atau balik sama si suami yang Kristen itu lagi, murtad lagi. Nah, ya. Gimana nih Pak Ustadz? Ya sudah. Ya berarti memang dia milih jalan yang rumit gitu ya, jalan ke neraka daripada jalan ke surga gitu ya. Kita kan nggak la ikraha fiddin kan dalam Islam gitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi kita nggak boleh memaksa orang untuk jadi Islam. Kita juga tidak boleh memaksa orang ya untuk tidak meninggalkan Islam. Jadi sama dua-duanya. Ini sekali lagi ya, makna la ikraha fiddin itu dalam Al-Quran, atau artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam itu maknanya kita tidak boleh kita tidak boleh mengajak orang untuk jadi Islam, memaksa untuk mengajak orang jadi Islam, ya. Kita juga tidak boleh memaksa orang ya supaya dia tidak meninggalkan Islam. Jadi makna la ikraha fiddin itu seperti itu. Jadi artinya
kalau kita sudah berusaha mendakwahi dia tetap mau murtad, ya sudah, itu bukan ini kita, tanggung jawab kita. Tapi kemudian kalau ada orang yang murtad, kita kemudian dakwahin, dia kembali lagi pada Islam, ya, dengan dakwah kita, bagus, alhamdulillah. Tapi bukan dipaksa, misalnya dipaksa begini, kamu kalau nggak jadi Islam, ya, nanti kalau misalnya kita punya karyawan, ya, karyawan kita ini Kristen, kamu harus jadi Islam kalau kerja sama saya. Kalau kamu nggak jadi Islam, ya, kamu saya pecat. Nah, itu nggak boleh, itu namanya maksa. Ya, memanfaatkan kekuasaan kita untuk memaksa orang supaya jadi Islam. Tapi misalnya bosnya ini bijaksana, baik gitu ya, perhatian sama karyawan, akhirnya karyawan yang non muslim ini kagum, kemudian dengan sendirinya dia mengajukan diri untuk jadi Islam. Nah, itu lain lagi, itu bagus malah, alhamdulillah. Ya, nah jadi pertanyaan Bu Sivana, saya jawab, kalau dia tadinya murtad, kemudian nikah sama orang Kristen, tapi akhirnya cerai, kemudian dia dapat pria muslim menikah lagi, kembali lagi jadi Islam, kita syukuri alhamdulillah. Ya, demikian. Ada lagi? Silakan. Monggo. Oke ya. Kalau nggak ada lagi, pas sudah lewat sedikit ya, 21.08. Ya, kita syukuri nikmat berkumpulnya kita, nikmat kita bisa kumpul dalam majelis ilmu ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya minta maaf apabila ada yang salah. Semua datang dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada moderator. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian pada malam hari ini sudah selesai, dan semoga dari dialog kita dan diskusi kita pada materi malam hari ini dapat membuat kita untuk membentengi akidah kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan Yunus ayat 10. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.